pasal yang ke-24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel, dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan.
Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja," dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirit, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu.
Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap seorang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun akan berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah,
maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Arestas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa betapa sombongnya Nabi ke-26, suka pamer saudara ya, dan bercita-cita membangun mega church. Ya, sudah. Aduh. Ya. Saudara, ketika orang-orang pamer, baru beli tas bermerek, mobilnya baru, keren, saudara ya. Saya selalu ingat ya, dulu gembala senior saya dulu saya bekerja full time di sana. Mobilnya cuma pakai Avanza Bluetooth, saudara ya. Karena katanya Avanza saya masuk jurang, sehingga terpaksa ganti mobil lain. Tapi sama yang mobil tua juga, ya saudara ya. Jika dulu ada gembala kami juga waktu saya masih SMA, waktu di Tegal itu ya, yang namanya Pak Yaya Silas. Ketika semua orang pamer dengan mobil baru, pamer dengan gereja yang megah, ya jemaatnya 2000, saudara ya, bolong. Ya. Gerejanya bolong, benar-benar bolong ya, nggak jadi. Bawahnya cuma plesteran. Saya bolak-balik, saudara, melihat gereja-gereja lain megah-megah. Ya, kalau saya bawa orang-orang ke gereja itu, saya dulu saya malu, saudara ya. Kalau ada temennya, aku mau ikut ke gerejamu gitu ya. Gereja saya bingung, gereja kecil-kecil tapi keren-keren. Gereja saya gereja wong kampung semua. Tapi ternyata itu yang membentuk cara berpikir saya, saudara ya. Saya ketemu dengan pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan yang nggak bisa dipamerin ya. Anda kalau mau pamer saya, mau pamer apanya, saudara? Kita pakainya mobil butut, kita juga pakainya sederhana hidupnya ya, saudara ya. Kita pun pakainya juga jas bekas, ya bibir bekas ya, sudah ngapain? Tapi baru, ya kan, kecuali baru yang langsung nempel di kulit ya, kita kayak sana dalam ya, bikinnya baru ya. Walaupun kan tidak selalu beli bekas ya, karena ada uangnya. Dan saya bangga, saudara, ketika saya memamerkan itu kepada Anda, saya bangga, saya puas sekali, saudara ya, karena di dalam kelimpahan donasi yang kita kumpulkan, ya, kita tetap bisa bersahaja dan kita bisa belikan buat anak-anak kita sepatu yang bagus, hoodie yang bagus, tas yang bagus, ya, bukan uangnya saya, uangnya kalian, bukan uangnya saya, saudara ya, tetapi, saudara ya, orang-orang yang saya amatin yang ikut menyumbang itu ya, saudara ya, itu orang-orang yang hidupnya sederhana loh, saudara. Beberapa orang kan saya kenal yang nyumbang ya, mereka hidupnya sederhana. Bahkan yang nyumbang tas itu, saudara ya, saya kan tadinya mau beli tas yang 200 ribuan, karena saya kan nggak tahu tas bagus itu berapa. Ini orang suka nyumbang, saudara. Dan kalau nyumbang gede-gede. Dan dia bilang, Pak, ini tas anak saya, Pak, saya baru beli tas buat anak saya. Jadi tas yang dipakai oleh anak-anak kita itu, ya, itu sama dengan tas yang dipakai anak dia, saudara. Salah satu donatur kita ya, saudara ya. Itu beneran, saudara ya, dan tasnya bagus, harganya murah ya, cuman berapa ya? Saya lupa ya, nggak nyampe 150 deh pokoknya. Tapi bagus banget ya, saya ngeliat, bagus banget ini tasnya nih. Ya, saudara ya. Dan orang ini si yang nataki semua tas itu, kan ada 80 tas itu ya, yang bayari dia, saudara. Ya, dia nggak perlu pakai tas yang sampai jutaan, padahal dia natakin belikan tasnya anak-anak kita, saudara. Jadi, saudara, saya melihat, saudara ya, kadang-kadang memang kita pamer, saudara ya, pamer kesederhanaan. Dulu saya malu karena saya miskin, saudara ya. Saya miskin. Saya lihat ada orang pakai baju bagus, mobil bagus, ya, rumahnya bagus. Saya rada terganggu ya, saudara ya. Dan itu mengganggu ketika karir saya berhasil. Semua penghasilan saya investasikan
untuk properti, saudara, untuk barang-barang kemilikan. Itu benar-benar, aduh, saya salah benar ya. Sekarang saya ajari kalian. Ya, ini karena saya tadinya mau rada panjang, tapi ini kita kan lagi impun pagi ya, renungan saja. Saudara. Ayo, kita sama-sama komunitas ini kita bermegah karena kesederhanaan hidup kita yang bisa kita pamerkan kepada banyak orang. Saudara. Bukan karena kita bermegah karena kita punya uang yang banyak, donasi yang banyak. Bukan kita bermegah karena Anda gajinya besar. Bukan karena Anda bermegah karena Anda punya rekening yang besar, saudara. Bukan karena bermegah karena pakai baju yang mahal-mahal, ya, perhiasannya yang glamor, ya. Tapi harusnya kita mau bangga ketika kita hidupnya sederhana, saudara. Ya, kita bangga ketika kita bersahaja. Ya kan? Coba di sini siapa yang rumahnya masih kontrak? Belum malu, saudara. Yang penting ada rumah. Yang penting ada rumah. Saya rumahnya juga masih kontrak. Ya. Siapa di sini yang nggak punya mobil? Pakai angkot, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya. Kita dulu juga nggak rencana mau beli mobil, cuma karena kita pelayannya pentang-panting, kita ngitung naik kereta sama punya mobil lebih murah punya mobil. Ya, kalau kita misalnya contoh nih, kalau kita Den Haag sekali berangkat berempat, 23 euro, pulang pergi hampir 50 euro, saudara. Ya, 50 euro. Kalau kita berempat 200 euro. Kalau kita seminggu sekali saja kita ke Den Haag, maka habisnya sudah hampir 800 euro, saudara. Ya kan? 200 kali 4, ya kan? Sudah 800 euro. Belum repotnya kita di jalan bisa 3 sampai sekali jalan itu bisa 3 sampai 3,5 jam. Jadi kita nanti bisa di jalan 8 jam itu, saudara. Kalau kita naik kereta, ya 8 jam cuma buat perjalanan saja, cuma untuk Den Haag. Makanya kita butuh kendaraan. Itu contoh ya, artinya memang ada aspek ekonomis. Artinya ketika kita memiliki sesuatu bukan karena aku pengen, tapi karena memang ada kebutuhan. Makanya kan tidak perlu yang baru, tidak perlu yang bagus, tidak perlu yang penting jangan mogok, yang penting mobilnya itu kuat, nggak mogokan. Ya kan, dan memang itu ekonomis, di total kebutuhan kita lebih irit tetap. Anda yang di Indonesia, kalau Anda punya mobil sendiri kredit, ya, sama mobil rental, ya, Anda lebih murah punya mobil rental, saudara. Karena Anda hanya pakai kalau ke gereja sama kalau mau piknik aja, kan? Mobil sehari itu, kalau 1 bulan itu Anda sewa 4 juta ya, mobil yang rada bagus ya. 4 juta sampai 5 juta. Daihatsu Sigra atau Innova lah gitu ya. 4 sampai 5 juta 1 bulan. Kalau harian Anda sewa paling cuma 300.000, saudara. Ya kan? Anda sewanya hanya kalau mau ke gereja saja. Habis Anda sewa pagi ya kan, atau malamnya ya kan, atau minta terus Anda pakai ke gereja, berjalan-jalan sama keluarga ya kan, Sabtu Minggu udah ulangin, saudara. Anda nggak perlu bayar pajaknya, Anda tidak perlu bayar bengkelnya. Kayak kemarin saya masuk bengkel saja udah habis 2.000, saudara. Hampir 2.000 euro itu cuma ganti sesuatu, tapi kan memang di sini semua serba mahal. Tapi Anda kalau punya mobil sendiri, Anda kan kudu ke bengkel bayar lagi, pengeluarannya tambah lagi. Ya. Nah, jadi saudara, kalau di sini tambah lagi ada pajak lagi ya, sudah ya. Ini tetap harus dihitung aspek ekonomisnya itu ya. Nah, tapi kalau kamu di Indonesia, rental itu tetap lebih murah, ya. Dan itu dulu yang tidak pernah kepikir dalam kepala saya. Kenapa, saudara? Gengsi, ya kan? Karena gengsi kan. Ini saya hanya memberikan contoh kepada Anda ya. Kecuali Anda memang hidupnya memang ada cukupannya, pilih saja, jangan menyiksa diri. Cuman banggalah, ya. Ini katanya si ibu yang kemarin nyumbang tas itu ya. Pura-pura kere itu keren. Bukan pura-pura kere, memang kita mau sederhana hidupnya, kita mau tunjukkan kepada sesama bahwa hidup kami sederhana. Kita tidak perlu bermewah-mewah, kita tidak perlu sampai glamor. Hidup yang sederhana itu enak, saudara ya. Kalau memang butuh, misalnya kita butuh nih beli handphone, ya beli yang bagus sekali ya. Tapi kan tidak perlu yang mewah. Anda kan nggak perlu pakai iPhone 16 kan. Emang kalau
Anda pakai iPhone 16 sama iPhone 13, bedanya apa? Atau iPhone 14 lah gitu ya. Apa kudu pakai iPhone 16 1 tera, saudara? Warna putih, kan nggak perlu kan? Anda pakai Android, kan nggak perlu pakai yang 10 juta kan? Yang barang 4 jutaan saja sudah bagus. Itu misalnya ya, saya kasihkan tahu Anda ya. Ya kan? Anda pergi ke salon yang harga 20 juta sama salon yang harga 1,5 juta atau 2 juta kan sama saja kan. Ini contoh ya. Oh ya beda Pak, saya beda. Sama tergantung orangnya. Ya, kadang-kadang kamu pegang salon yang 20 juta dulu ya. Wah, salon 20 juta. Ya, yang pegang karyawannya juga. Itu contoh ya. Nah, itu contoh saudara, itu contoh. Saudara, banyak sekali kita membeli gengsi, kita membeli keren, saudara ya. Kita membeli prestis. Itu adalah sebuah pelanggaran dari hukum cinta, saudara. Pelanggaran dari hukum cinta. Prestis yang Anda beli, gengsi yang Anda beli, ya, itu adalah sebuah keinginan. Tadi malam kita belajar ya, koinonia untuk tahun baru ya, pesan untuk tahun baru 2025. Nanti kalau untuk ramalan 2025 nanti nunggu Imlek ya, satu-satu ya. Kan saya selalu menerbitkan pesan rohani dan ramalan ya. Pesan rohani 2025 tahun baru. Kalau untuk ramalan Imlek ramalan tahun 2025 nanti pada saat Imlek nanti saudara ya. Dan pergantian sekalian ya. Nah, saya kan orang Tionghoa kan, jadi saya pakai penanggalan Cina, saudara. Lebih gampang hitungnya. Nah, saudara, balik lagi ya. Kata si ibu ini ya, saya sampai ketawa terbahak-bahak. Ini orang konyol sekali si ibu ini ya, lucu banget. Pura-pura kere itu keren. Anda tidak perlu pura-pura kere, biasa saja. Ya tidak perlu pura-pura kere. Tapi memang kalau kamu pakai mobil mewah, ya, kalau kamu pakai barang mewah, kamu kalau ngasih tips, misalnya kamu lagi naik kereta atau turun dari pesawat atau Anda di tempat umum atau di restoran, Anda nggak ngasih tips, Anda pakainya keren, glamor begitu, kan Anda dibisui orang, saudara, dikelindengi orang. Tapi kalau Anda pakai pakaiannya kayak saya, ngasih tipsnya cuma 10.000 kan nggak apa-apa, saudara. Ya kan? Tapi kalau Anda pakai bermerek apa, hebat. Tiba-tiba Anda di hotel misalnya, baru-barunya barang banyak banget. Anda cuma ngasih tips 10.000, saudara. Ini orang keluar sambil misu-misu, saudara. Office boy-nya kan, atau bellboy-nya kan. Tapi kalau orang kayak saya ngasih 10.000 nih orang, waduh nggak usah pak. Nah, sama-sama orang susah. Sama-sama orang susah, nggak usah pak. Iya kan, saudara ya? Sama-sama orang susah, kita nggak usah. Tapi kalau Anda punya keren apa, orang kan ngeliatin pakainya keren, punya mewah apa segala macam. Waktunya utangnya pakai, waktunya bensinnya aja dapat dari Malak dulu ya. Saya ingat pendeta-pendeta mobilnya keren-keren ya saudara ya. Kalau mau pelayanan keluar kota Malak dulu ke jemaat ya. Uyeng. Mobilnya keren, jemaatnya aja mobilnya kayak terung-tung. Ini pendeta mobilnya Fortuner, saudara ya. Tapi kalau setiap kali mau pertemuan internasional, kita mau pertemuan internasional Pak, di Surabaya, apa di Jakarta gitu ya. Ini pertemuan internasional Pak. Wah, ini kita nih untuk bensinnya sekian, hotelnya sekian, mobilnya mewah yang dipalak jemaatnya, mobilnya cuma kayak terung-tung, saudara. Nah itu seringkali jemaatnya mau ngasih sambil misuh. Enggak, harus memberi dengan sukacita, ya nggak bisa lah. Kamu pendeta mobilnya Fortuner, ini jemaat mobilnya carry terung-tung. Lalu jemaat pendetanya malakin kamu, saudara ya, minta duit. Terus kamu disuruh jemaatnya suruh bersukacita. Kamu kejem pendeta edan kamu. Pakailah yang sederhana. Yang penting jangan mogok. Ya, pendeta butuh mobil butuh. Ya, karena kan nggak mungkin kamu ya kan mendadak apa kan mendadak sewa ya susah. Kayak kita kemarin kita mendadak juga susah cari sewaan. Tapi kalau kita kan sudah jemaat sudah rutin nih, ya, sewa saja. Bahkan kalau perlu pendeta sewa juga nggak apa-apa, saudara ya. Pas Sabtu Minggu saja sewa, ya kan supaya bisa antar jemput jemaat. Jemaat pendetanya jemput sendiri.
Sewa dibayari sama gereja. Ikhlas loh. Semata ikhlas loh, saudara. Karena tetap lebih murah operasionalnya. Ya, pura-pura kere, Pak. Iya, jangan pura-pura kere. Memang itulah hidup yang benar. Bukan pelit ya, bukan terus Anda ngurah sampai sepelit-pelit, enggak. Kalau ada berlebih yang tidak mengganggu hidupmu, beli. Tetapi Anda selalu ingat ada orang miskin di sekitar kita. Anda selalu ingat itu, saudara. Ya, kita itu, komunitas kita ini, ya bukan komunitas yang bangga kalau pendetanya khotbah kesaksian baru punya barang mewah, naik tiket kelas bisnis kelas, baru diberkati beli rumah mewah di perumahan elit dan sebagainya. Malah mungkin saya malu kali ya kalau tiba-tiba saya diberkati, ada orang kasih saya di perumahan elit apa segala macam, tiba-tiba dikasih barang mewah, mungkin saya malu, saudara ya. Mendingan tak jual, kita jadi orang biasa saja. Karena di perumahan elit juga apakah dibayarin terus sama orang? Enggak, kamu juga membayar setorannya malah di perumahan itu. Bayar pajak ini, pajak itu, nanti ada sumbangan ini, sumbangan itu. Anda kalau di apartemen yang elit, saudara ya, sumbangannya macam-macam. Ya, kayak di Intercon itu, kalau Anda bisa di Intercon itu, sumbangannya macam-macam, saudara. Ya, di Permata Hijau itu misalnya itu kan. Itu daripada saya dulu di Cinere, rumah saya kan dulu di Cinere, sumbangannya murah, saudara ya. Sumbangannya murah. Paling untuk sampah 50.000. Coba kamu di Intercon apa kamu di Permata Hijau, saudara ya. Nggak mungkin untuk sampah bayar 50.000, 500.000. Kamu di apartemen, misalnya apartemen Roxy, sama kamu di apartemen di, ya tetap apartemen Fluid, apa namanya, rumah susun, rumah susun, atau kamu di Taman Anggrek, apartemennya beda tarifnya. Ya kan, kamu rumah susun Hilton, rumah susun di Ben Hill itu kan, atau kamu di rumah susun Pulau Gadung itu kan, bayar iuran bulanannya, kebersihannya beda dengan kamu bayar iurannya di Mediterranean. Tetap beda. Semua ada tarifnya, kelasmu itu ada tarifnya. Anda tidak perlu menyiksa diri kalau ada, tapi kamu tahu, setiap kamu naik kelas, biayanya nambah. Dan itu biaya yang sebenarnya kamu tidak perlu. Itu biaya yang kita tidak perlu keluarkan sebetulnya. Kalau kita mau punya hati, tadi ya, hatinya kita mau sederhana, bersahaja. Malu dong Pak? Enggak, kamu harus bangga kalau kamu hidupnya bersahaja, saudara. Jangan kamu bangga karena hidupmu mewah. Jangan kamu bangga karena kamu punya segala-segala. Yang banggalah, pedelah, bersukacitalah karena kamu hidupnya sederhana. Kamu berhasil menguasai. Karena orang-orang yang bisa hidup bersahaja, bukan pelit ya, bersahaja, sederhana, tidak terpengaruh dengan pengen glamor, pengen. Orang-orang yang bisa menguasai hidupnya tetap sederhana, bersahaja, walaupun dia diberkati dengan melimpah. Dia bukan meningkatkan status sosialnya, melainkan dia meningkatkan diakonianya, sedekahnya. Itu orang-orang yang disiplin, saudara. Jangan dipamerin, jangan dipamerin juga. Sedekah diakonia itu kan pribadi, privat, saudara. Pak Paul suka pamer, iya saya suka pamer, tapi kan uangnya kamu, bukan uangnya saya. Itu namanya bukan pamer. Saya lagi memprovokasi Anda supaya Anda rajin berdiakonia. Itu kan uang Anda, bukan uang saya. Namanya bukan pamer, bukan pamer, Cok. Bukan. Ini ada orang pamer, Paul sedekah itu nggak boleh pamer-pamerin. Aku bukan pamer, Cok. Ini bukan duit saya, ini duitnya Bu Lucy, ini duitnya Bu Ambar, ini duitnya Pak Apul, duitnya Bu Mantu, bukan duitnya saya, Cok. Ini saya lagi ngasih tahu supaya kamu juga berdiakonia, Cok. Kan begitu, saudara. Bukan pamer. Kalau saya pribadi, saya nggak saya pamerin. Saya lagi ini, saya kasih ya, support seseorang karena saya digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk support dia. Saya nggak pamer-pamer. Tapi kalau yang cerita diakoninya kita, mesti saya tunjukkan. Ya, tahu bedanya, saudara. Ini orang kadang-kadang pikirannya kebalik-balik ya, saudara ya. Nah, banggalah ketika kamu hidupnya bersahaja, tetap bersahaja, tapi kamu banyak berbuat kebaikan,
menabur untuk orang-orang yang hidupnya sangat kurang beruntung. Mereka ada supaya kamu bisa menyalurkan cintanya Tuhan, saudara. Orang-orang miskin selalu ada padamu, kata Tuhan Yesus. Mengapa selalu ada padamu? Supaya kamu bisa selalu berdiakonia. Kamu di Belanda mau cari orang miskin setengah mati, saudara. Kita mau cari orang miskin diakonia sampai nyari-nyari kemana-mana. Akhirnya ketemu ya komunitasnya saya dapat. Nah, sudah dapat 2 tempat itu ya. Nggak bisa sembarangan kita nyoba berapa kali ya, bagi-bagi di Grotemark, di Spoi, di mana yang kira-kira banyak, kita kira banyak imigran, banyak gembel. Nggak ada, saudara. Yang datang orang-orang keren-keren harus belanja, bawa belanjaan, kita bagi-bagi makan, mereka ikut makan di kita, kalau ngajar sampai orang-orang pada gede-gede. Gila ya, ini kita ngasih makan gratis buat orang miskin, tapi yang datang baru belanja, kita aja lagi ngeliat badan belanjaannya dia, beli sepatu, beli apa, saudara. Tapi yang di Kukam ini kan satu lagi di Murwa kita mau bikin ya, saudara, di tempat yang lain. Itu memang benar-benar tempatnya, dan kita udah kumpulin ya. Dan itu donasi mulu. Beberapa orang yang khusus donasi Eropa ya. Kamu bangga ngasih makan Eropa, saudara. Totem pro parte ya. Anda memberi makan Eropa itu, saudara. Anda bangga. Indonesia menjadi berkat, ya kan? Indonesia selama ini kan kamu kan minta sumbangan, orang-orang Indonesia, pendeta Indonesia paling rajin minta sumbangan ke luar negeri kan? Ya kan, sumbangan ini, wah cari proposal kan, ide proposal, waduh, kalau saya buat bikin ini bikin itu, nggak taunya buat dia sendiri, buat beli Rolex, buat beli ya mobil mewah segala macam. Tapi kali ini Indonesia mengirimkan dana donasinya untuk Eropa, saudara. Pendetanya itu ya, gereja tempat itu sampai terkejut ya. Biasanya kalian yang minta bikin proposal ajuin ke kita, tapi hari ini kalian yang kirim uang ke sini. Serius, saudara, kamu harusnya bangga. Bukannya malah sirik, harusnya malah bangga, saudara. Karena kamu berhasil, ya, kamu orang-orang Kristen. Kalau orang Islam memang kere, saudara, memang sebenarnya mana-mana minta-minta. Tapi kamu orang-orang Kristen, ya, kamu memang diberkati Tuhan. Komunitas Hagios ini memang diberkati Tuhan. Kamu harusnya bangga, karena kamu jadi berkat bagi seluruh dunia. Banggalah, bukan karena kamu bermewah-mewah, status sosial, ya, keren, duitnya, bukan. Banggalah karena kamu hidupnya bersahaja, dan kamu bisa memberkati orang-orang yang hidupnya lebih susah dari kamu. Tuhan Yesus memberkati.